Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Guru Hebat, perkenalkan saya Irawan Prayogo, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 9 Metro. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan modul 2.3 demonstrasi konseptual coaching untuk supervisi akademik. Kali ini kita akan mempraktikkan praktik coaching sebagai pengamat. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai ya, Bu. Ya, siap. Baik, selamat pagi Bu Rosa. Gimana kabarnya, Bu? Selamat pagi, Pak. Puji Tuhan, kabar baik, Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya, Pak? Baik juga, Ibu. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi gini, Bu, saya dengar Ibu kan mau ngadain coaching nih, Bu ya. Nah, jadi kesempatan kali ini, saya ini ingin ngobrol-ngobrol santai sama Ibu. Mungkin 10-15 menit lah, Bu. Mengingat kegiatan hari ini adalah kegiatan coaching, maka saya ingin bertanya kepada Ibu tentang bagaimana proses penilaian yang akan Ibu lakukan nanti, serta apakah Ibu sudah menggunakan alur tilta. Kemudian saya juga akan melihat bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, serta saya juga ingin melihat respon dari Kuci dari menjawab pertanyaan Ibu tersebut. Apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coach dan proses kreativitas serta memaksimalkan potensi. Baik, Bu. Saya akan mulai bertanya satu, Bu ya. Yang pertama, kompetensi apa yang kira-kira ingin Ibu kembangkan pada saat melakukan coaching nanti? Baik, Pak Igo, rencananya saya ada yang ingin saya kembangkan ya, Pak. Rencananya yaitu saya mengembangkan 2 kompetensi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu, Pak. Oh gitu. Jadi nanti Ibu akan mengembangkan 2 kompetensi, Bu ya. Iya, Kemudian Pak. indikator apa, Bu, atau bagaimana sih yang ini Ibu inginkan saat proses coaching nanti? Begini, Pak, yang saya adalah si coach itu munculkan solusi sendiri atas permasalahannya, kemudian menggali solusi untuk permasalahan tersebut. Begitu, Pak. Oh, seperti itu ya, Bu. Oke. Baik, Bu. Untuk kegiatan perobservasi sudah cukup, saya kira silakan bisa dimulai untuk kegiatan observasinya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Bu Rosa. Apakah Ibu ada waktu? Selamat siang, Bu Yesi. Iya, Bu. Tadi saya sudah membaca pesan dari Ibu di WA. Kalau katanya Ibu ingin bertemu dan ingin bercerita tentang hal-hal yang Ibu alami. Kira-kira Ibu akan bercerita apa ya, Bu? Iya, Bu. Tadi saya WA Ibu karena saya sedang galau, ada masalah. Saya mengamati di sekolah itu kok teman-teman dalam pembelajarannya dari tahun ke tahun tidak ada perkembangan ya, Bu. Hanya ceramah saja. Lalu mereka juga tidak pakai media pembelajaran, padahal di era sekarang ini kan penggunaan teknologi itu sangat dibutuhkan ya, Bu. Ada internet, lalu aplikasi-aplikasi pembelajaran yang menarik. Tapi saya rasa kok teman-teman itu di sekolah masih pakai pembelajaran konvensional. Ini yang membuat saya jadi risau gitu. Oh, jadi begitu ya, Bu. Jadi pembelajaran di sekolah Ibu banyak rekan-rekan yang masih dengan metode konvensional. Dan baiklah, Bu. Terus dalam diskusi kita ini, Bu, apa sih yang ingin Ibu harapkan dalam pertemuan kita kali ini? Ya, saya ingin dapat solusi, Bu. Paling tidak ya pencerahan lah untuk bisa melakukan perubahan di sekolah saya. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk bisa merubah kondisi yang saya ceritakan tadi? Oh, begini, Bu. Jadi intinya
Ibu ingin mendapatkan perubahan. Perubahan seperti apa sih yang Ibu harapkan? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Bu, perubahannya dalam proses pembelajaran, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, misalnya dengan menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, lalu juga bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, atau bisa menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang berbasis teknologi, sehingga proses pembelajaran itu bisa berlangsung lebih inovatif, kreatif, juga menyenangkan bagi siswa. Wah, luar biasa sekali ya, Bu. Perubahan-perubahan yang diharapkan oleh Ibu. Bu, dari skala level itu dari level terendah, skala 1 sampai dengan 10, kira-kira sekolah Ibu sekarang ini berada di level berapa ya, Bu? Ya, kalau menurut penilaian saya sih masih di level 5, Bu. Wah, masih di level 5 ya, Bu. Berarti masih di tengah-tengah ya, Bu ya? Iya, Bu, soalnya kalau saya lihat, mohon maaf ya, di sekolah saya itu banyak guru-guru yang sudah senior. Jadi kalau menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi itu masih agak kesulitan dalam mengikutinya. Mereka bilangnya ribet begitu. Jadi kalau sampai kondisi ideal di level 10 kok sepertinya susah ya, Bu. Oke, Bu, baiklah kalau begitu. Kemudian tentang perubahan yang Ibu harapkan nih, Bu. Kira-kira Ibu mau naik di level berapa untuk perubahan di sekolah Ibu? Sebenarnya saya nggak mau muluk-muluk, Bu. Saya naik ke level 7 saja sepertinya sudah cukup. Yang penting ada geliat perubahan begitu. Jadi, Ibu berkeinginan adanya perubahan tersebut, paling tidak sampai level 7 itu sudah cukup ya, Bu ya? Nah, Bu, kira-kira Ibu mempunyai ide seperti apa sih yang untuk dapat merealisasikan perubahan-perubahan di sekolah Ibu? Saya sih punya rencana, Bu. Yang pertama, saya ingin mengadakan kegiatan mentoring atau pendampingan secara individu ke guru-guru yang senior, Bu. Karena kalau kita sebagai guru yang lebih junior mau menyampaikan di depan guru senior itu kan sepertinya agak sulit ya, Bu, agak sungkan dikira menggurui begitu. Mungkin bisa kalau pendampingannya secara individu satu persatu. Oh iya, baik, Bu. Itu salah satu ide yang tepat juga, Bu. Lalu selain mentoring atau pendampingan, kira-kira Ibu ada rencana yang lain tidak, Bu? Yang paling tidak rencana tersebut bisa lebih matang lagi. Ada, Bu. Kalau untuk rencana jangka panjang, saya kemungkinan akan koordinasi dengan wakil kepala sekolah yang bidang kurikulum untuk bisa mengadakan kegiatan IHT di awal tahun pelajaran. Biasanya kan kita sering mengadakan kegiatan IHT. Nah, saya akan mengusulkan topik IHT-nya itu untuk pelatihan media pembelajaran. Wah, ide yang sangat bagus sekali, Bu Yesi. Kira-kira nih, apa dukungan atau support yang Ibu butuhkan dari dalam kegiatan tersebut agar kegiatan-kegiatan tersebut bisa terlaksana dengan baik? Kalau untuk media pembelajaran, ada sih Bu, guru TIK yang bagus di sekolah saya, dan dia juga menguasai untuk aplikasi-aplikasi pembelajaran yang bisa mendukung kegiatan belajar mengajar. Saya berpikiran untuk bisa berkolaborasi dengan guru TIK itu, lalu saya juga akan berkolaborasi dengan guru muda yang lain yang bisa membantu saya untuk melakukan mentoring atau pendampingan ke guru senior. Wah, bagus sekali, Bu Yesi. Ibu bahkan sudah mempunyai gambaran untuk berkolaborasi nih. Kira-kira sekarang kapan sih Ibu mau merealisasikan rencana Ibu tadi? Menurut saya, karena kegiatan mentoring dan IHT,
saya akan memprioritaskan kegiatan mentoring dulu, karena daya dukungnya ada, lalu ruang lingkupnya juga lebih kecil. Ada guru TIK yang sudah berpengalaman dan juga guru-guru muda. Saya bisa langsung berkoordinasi dengan mereka dalam waktu dekat. Kalau untuk IHT kemungkinan agak jauh ya Bu, karena harus mencari narasumber, lalu juga mengusulkan rencana biayanya, jadi agak memerlukan waktu lebih lama. Mungkin di tahun ajaran baru nanti saya baru akan mengusulkan untuk kegiatan IHT. Wah, luar biasa sekali loh rencana-rencana Bu Yesi tadi. Kemudian Ibu untuk jangka pendek, kira-kira Ibu memilih kegiatan mentoring ini kapan akan dimulai hal tersebut, Bu? Kalau untuk mentoring, saya yakin bisa minggu depan, Bu, mulainya. Wah, bagus sekali, Bu, dan semangat sekali ya minggu depan bisa dimulai kegiatan mentoring itu. Nah, berarti nih, Bu, dari hasil diskusi kita ini, sekarang Ibu sudah mempunyai solusi, sudah mempunyai rencana untuk direalisasikan, yaitu berupa kegiatan mentoring, untuk bisa mendapatkan perubahan-perubahan yang lebih baik di sekolah Ibu tadi. Saya sudah tidak sabar loh Bu, ingin mendapatkan kabar yang baik dari kegiatan-kegiatan mentoring yang akan Ibu laksanakan untuk minggu Iya, depan. Bu. Iya, Bu, siap. Akan segera saya laksanakan minggu depan. Wah, bagus sekali ya Bu. Nah, Bu Yesi, sekarang sesudah kita berbincang-bincang tadi, bagaimana perasaan Ibu? Saya merasa lega, Bu, karena saya bisa menemukan titik terang untuk mengatasi permasalahan di sekolah saya tadi. Oke, syukurlah Bu Yesi. Jika selama kita berbincang-bincang ini, Ibu bisa menemukan titik terang, Ibu mempunyai gambaran-gambaran terhadap permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi tadi. Semoga rencana-rencana Ibu tadi berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin, Bu. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Iya Bu Yesi, sama-sama Ibu. Wah, saya sudah lihat tadi Ibu melaksanakan coaching luar biasa. Sukses ya Bu acara coachingnya tadi. Sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Ibu. Yang pertama, apa saja sih yang Ibu lakukan tadi terkait indikator pencapaian? Ya, benar sekali Pak. Hari ini tadi saya sudah melakukan coaching. Sudah, dan saya kira dalam proses coaching tadi ya Pak ya, saya sudah melaksanakannya dengan menggunakan alur Tirta. Saya juga sudah memulai dengan menanyakan tujuan, kemudian saya juga melakukan identifikasi, kemudian saya juga sudah menanyakan tentang rencana aksi, juga menanyakan tanggung jawab yang akan coach lakukan terhadap kegiatan yang direncanakannya. Begitu, Pak. Ya, oke. Saya tadi sudah melihat Ibu sudah menemukan alur Tirta, Ibu sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, sudah rencana rencana dan tanggung jawab aksi. Sekarang kegiatan Ibu tadi sudah sangat baik ya Bu. Selanjutnya pertanyaan saya adalah kompetensi apa sih yang ingin Ibu tingkatkan berdasarkan kegiatan tadi Bu? Begini Pak, sebenarnya saya masih ingin meningkatkan lagi kompetensi saya dalam bidang menjadi pendengar yang aktif dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, agar saya bisa lebih menggali potensi coaching Pak, agar kedepannya kegiatan-kegiatan coaching ini bisa berjalan lagi dan lebih bermanfaat. Begitu Pak. Oke, wah luar biasa ya Bu. Kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Jadi emang pertanyaan bobot itu penting ya. Jadi supaya bisa menggali potensi coaching ke depannya, supaya bisa memunculkan solusi sendiri. Oke, semoga kegiatan Ibu sukses ya Bu. Nah, ke depannya
Semoga kita bisa saling ngobrol lagi ya Bu, supaya kita bisa mendapatkan lebih banyak lagi ilmu dan bisa mendapatkan serta mempraktekkan apa yang sudah kita dapatkan. Baik Bu, demikianlah konsultasi kita hari ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini untuk kita semua. Begitu ya Bu. Baik, Ya, saya amin, Pak. cukup. Oke, kalau gitu saya cukupkan sekian ya Bu. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi Bu. Iya, baik, Pak. Selamat pagi, Pak.